Dalam rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiagaan bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu 26 Oktober 2022 mengambil tema Tangguh Bersama Unsur Pentahelix. Rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiagaan bencana ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur, Subkoordinator Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Timur, tenaga ahli BPBD Jatim, dan unsur pentahelix yang meliputi pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Acara rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiagaan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tangguh yang dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Subkoordinator Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Timur, Dadang Ikhwan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demi keadilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintah masyarakat dan dunia usaha. Demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintah masyarakat dan dunia usaha, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Yang kami hormati tenaga ahli kebencanaan Jawa Timur, yang kami hormati Ibu narasumber dari Institut Teknologi 10 November, serta fasilitator dan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, pada siang hari ini, 26 Oktober tahun 2022, diadakan kegiatan rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tema Tangguh Bersama Unsur Pentahelix. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan puji serta syukur atas berkat rahmat Allah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tema Tangguh Bersama Unsur Pentahelix. Dalam hal ini izin kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan kegiatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Latar belakang kegiatan pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan, yaitu serangkaian kegiatan sebelum, saat, maupun sesudah, di mana penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh. Sebagaimana tadi yang Bapak Ibu lihat di video kebencanaan kejadian hidrometeorologi mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 22-23 Oktober kemarin di Sidoarjo, Jawa Timur, banyak kejadian mulai dari banjir dan beberapa hari ini ramai dengan kejadian-kejadian longsor. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga acara ini dapat bermanfaat dan sebagai salah satu sarana untuk mendorong optimalisasi upaya-upaya dalam penanggulangan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur serta pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada Bapak Andika Nur Rahmat Sudikda, STMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan di kami ada salam tantuh. Ketika kami mengucapkan salam tantuh, mohon dengan hormat penjenengan ikuti dengan tantuh 3 kali. Salam tantuh, 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 tantuh. Setelah laporan Ketua Panitia, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur Andika Nur Rahmat Sudikda. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa Indonesia masuk ke dalam Ring of Fire Pacific, yakni banyak rentetan gunung berapi, sehingga banyak kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Timur, mengingat semakin hari intensitas bencana semakin naik. Pada bulan Oktober ini, tercatat bencana alam yang terjadi di Malang, Jawa Timur sudah lumayan besar seperti banjir dan tanah longsor. Maka dari itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur berharap kepada semua unsur pentahelik agar saling membantu dalam penanggulangan bencana agar intensitas bencana bisa turun. Kegagalan teknologi, pandemi COVID, gempa bumi, tsunami, sampai mungkin ada likuifaksi. Hampir semuanya 14 kejadian bencana ini ada di Jawa Timur. Dalam artian wilayah selatan Jawa Timur 14 ini punya semuanya potensinya. Kemudian Jawa Timur itu punya 2 aliran sungai besar, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Kemudian 2 sungai besar itu punya dasnya juga luar biasa banyak. Kemudian juga ada perubahan iklim secara global yang mengatakan peningkatan atau permukaan air laut. Jadi ketika permukaan air laut sedang tinggi-tingginya, curah hujan tinggi, otomatis daerah-daerah yang akan banjir. Kemudian di Jawa Timur itu ada masuk Ring of Fire dunia, ada masuk cincin api dunia, dan di Jawa Timur ada kebetulan ada 7 gunung aktif. Bukan berarti gunung yang tidak aktif akan diam selamanya, enggak. Data yang kami dapatkan bahwa gunung itu masih tidur. Ketika ada pemicu, dimungkinkan gunung itu akan aktif kembali. Resiko bencana tadi dan data yang kami punya, di tahun 2021 ada 310 kejadian bencana yang terjadi di Jawa Timur. Dari data yang ada itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, puting beliung dan tanah longsor menyumbang data terbanyak. Bulan-bulan ini penjenengan perso semuanya di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur sudah luar biasa. Sambutan Pak Kepala BNPB waktu kunjungan Trenggalek bahwa ini bencana hidrometeorologi ini baru baru gladi kotor, baru permulaan. Dan BMKG mengatakan cuaca ekstrim ini akan sampai April. Dan tinggi-tingginya November, Desember, Januari, Februari, ada 4 bulan, biasanya 2 bulan. Mungkin Pak Dadang acara selanjutnya mungkin diundang per dunia usaha, per helik misalnya. Mungkin dari media diundang sendiri, dari dunia usaha diundang sendiri.
Dan kami tidak, mohon maaf, kami berharap penjenengan itu ikut aktif. Seandainya penjenengan punya sesuatu, misalkan dari perusahaan punya sesuatu, monggo disalurkan kepada yang berhak. Kami berusaha tidak menerima bantuan uang. Kami pengen menerima bantuan bencana ya, bantuan barang yang langsung tersalurkan. Monggo jenengan pengen daerah mana? Datanya di kami. Misalkan sekarang posisi misalkan ada relokasi di Trenggalek, ada masyarakat yang harus dipindahkan karena kondisi. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami mohon dukungan penjenengan semuanya. Mohon kesadaran itu semuanya untuk menginformasikan informasi yang sederhana ini, bahwa ini untuk kepentingan kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan sambutannya, Andika Nur Rahmat Sudikda, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur, dengan resmi membuka rapat koordinasi bidang pencegahan dan kesiagaan bencana tersebut. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama serangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mohon maaf, pada siang hari ini. Jika ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur dan tenaga ahli BPBD Jawa Timur oleh narasumber Dr. Siti Nur Laila, dan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh narasumber Dr. Siti Nur Laila. Dari teman-teman OPD yang kami di BPBD ini sangat terbatas tupoksi. Ini ada teman-teman PU ya, tupoksi mitigasi struktural tuh wakil dengan PU. Kami terbatas, dari akademisi juga dan seterusnya. Baik, Ibu Siti sampun. Nah, beliau ini ahlinya, dokter ya. Dr. Siti Nur Laila, dosen saya. Dalam penyampaiannya, Dr. Siti Nur Laila menjelaskan cara mengidentifikasi masalah pokok dan isu strategis dalam skema perencanaan penanggulangan bencana. Ia menjelaskan juga pentingnya mengenali dan mengetahui masalah pokok dalam sebuah bencana itu sangat penting dalam penanggulangan bencana, agar masyarakat dan unsur pentahelik bisa sama-sama berperan dalam penanggulangan bencana alam. Tahun 2027. Nah, kemudian kami sudah dalam tahap menyusun manual, Bapak Ibu, atau rancangan awal dari dokumen RPB Jatim 2027. Nah, salah satu yang dibahas ya di dalam manual tersebut adalah masalah pokok dan isu strategis. Bagaimana Bapak Ibu bersemangat bergabung di dalam forum ini adalah semata-mata untuk terdorong oleh niat tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit kembali kepada topik. Ini adalah judulnya masalah pokok dan isu strategis. Nah, di dalam skema penyusunan rencana penanggulangan bencana, identifikasi masalah pokok ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena masalah pokok ini kita bisa mengetahui asal-usul masalah, begitu ya Bapak Ibu, atau dengan kata lain akar masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan akar masalah? Tanpa kita mengenali masalah pokok, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan seefektif mungkin, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu menemukan masalah pokok sama dengan menemukan kunci sukses sebetulnya Bapak Ibu. Saat kita tahu apa masalah pokok dalam penanganan atau pengelolaan bencana di Provinsi Jawa Timur, maka 50% itu kita solving problem, begitu ya Bapak Ibu. Jadi 50% kita itu sudah selesai menemukan solusi saat kita berhasil merumuskan masalah pokok ini dengan baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Jawa Timur misalnya, di mana saja ada konsentrasi kepadatan penduduk yang tinggi dan di saat yang sama sangat rentan terhadap bencana alam misalnya. Nah, itu harus kita tahu, harus kita kenali, begitu ya.
Nah, sebetulnya sudah ada juga dokumen yang namanya dokumen kajian risiko bencana, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam dokumen inilah dijelaskan seperti apa profil Jawa Timur dari aspek kerentanannya, sudah disebutkan per kabupaten kota. Memang datanya diagregatkan Bapak Ibu ya, tetapi memang dokumen LPB kan tidak hanya ada di provinsi, nanti kabupaten kota juga akan memiliki dokumen LPB yang sebetulnya data yang lebih detail itu kemudian ada di dalam kabupaten kota masing-masing. Faktor-faktor dan ini saya bilang ini anak-anaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang merah tua itu faktornya, yang pink itu anak-anaknya begitu ya. Itu semuanya perlu kita identifikasi untuk menemukan apa masalah pokoknya begitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kesenjangan pencapaian pembangunan daerah di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, apa isu strategis? Yang dimaksud isu strategis berdasarkan panduan BNPB itu cirinya ada 5 Bapak Ibu, ada 5 ini. Nah, dia disebut isu strategis kalau pertama, kalau masalah itu tidak diselesaikan, dampak ekonominya sangat besar gitu ya. Jadi termasuk PDLB sangat terpengaruh begitu ya. Sehingga itu kita anggap isu strategis. Lalu yang kedua adalah kalau masalah ini ditangani justru akan menyelesaikan banyak masalah yang lainnya. Ingat tadi ya Bapak Ibu ya, akar masalah ya. Kalau akar masalahnya kita selesaikan, maka masalah-masalah yang menjadi cabang itu ikut selesai. Ibaratnya seperti itu. Nah ini sama ya, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tingkat keberhasilan dari penanganannya secara tuntas itu bisa berhasil Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, masalah ini bukan masalah yang di awang-awang begitu ya, tapi masalah yang realistis, masalah yang di depan mata begitu ya. Setelah penyampaian sosialisasi oleh narasumber, acara diakhiri dengan tanya jawab oleh peserta rapat yakni dari unsur pentahelix. Dwi Cahyono melaporkan. Terus bagaimana dengan perubahan iklim, terus kemudian situasi regulasi ini seperti apa dan pemahaman yang kayak bagaimana ya ini kemudian menyumbang kerentanan gitu, dan fisik bangunannya kayak bagaimana juga gitu. Ada apa dengan gaji gitu kan, apakah isu-isu ini memang bagian dari kapasitas atau itu memang kerentanan yang situasi yang kita maksud. Terus kemudian tadi kan langsung kemudian disimpulkan jadi masalah pokok, istilahnya kan kita ingin tahu ini Mbak asbabul nuzulnya. Demikian, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua mengatakan kepada kami bahwa berbagai kejadian bencana alam itu memang disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan alamnya. Misalnya kemarin itu kan juga lagi rame bencana Gunung Semeru ya Bapak Ibu ya. Jadi ya karena di situ ada gunung begitu, dan karena gunungnya aktif, nah itu kan kondisi fisik alam sebetulnya yang sudah nggak bisa diapa-apain begitu. Atau misalnya gempa ya, gempa yang di Palang Selatan ya Bapak Ibu ya. Nah karena di situ ada sesalnya gitu, kelewatan sesalnya gitu ya. Nah sehingga ya asbabun nuzulnya ada memang wilayah bahkan Indonesia secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya, bukan cuma Jawa Timur gitu. Indonesia secara keseluruhan itu ring of fire katanya kan gitu ya. Jadi apa yang maksud dengan ring of fire? Ya ada di dalam pusaran bencana begitu. Lokasi Indonesia itu ada di dalam pusaran bencana. Jadi kalau kita lihat secara fisik alaminya, ya kita sudah mau gitu harus terima dengan keadaan itu bahwa kita itu memang punya potensi bencana yang besar sehingga sangat rentan begitu ya kondisi fisik alamnya. Itu asbabun nuzulnya memang dari hasil diskusi. Intinya begitu ya Bapak ya. Kalau dari saudara saya yang Gergatin menyampaikan masalah kerentanan lingkungan alam itu lebih banyak faktor dari tindakan manusianya. Setiap tahun silih berganti perubahan lingkungannya ini bisa menyebabkan kebencanaan itu datang sewaktu-waktu. Jadi pengaruh dari
perilaku manusianya yang tidak benar untuk menata alam itu yang membuat bencana alam ini sering terjadi. Nah itu memang salah satu faktornya. Nah kalau dari sayanya mungkin gini, dalam pembahasan tadi itu kebanyakan kayaknya slide yang sebelumnya deh Bu. Nah, karena gini Bu, di dalam penjelasannya tadi menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat. Ini menjadi suatu hal yang menjadi isu krusial. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat ini karena apa? Non sewu, masyarakat seolah-olah menjadi kambing hitam. Kepandaian masyarakat itu bagaimana kita mengayomi sehingga masyarakat itu bisa paham. Nah di sini sebenarnya yang saya banyak terima ini masyarakat menjadi kambing hitam. Padahal tidak semuanya masyarakat seperti itu. Kambing hitam itu mana? Nah ini tergantung kembali lagi bagaimana kita bisa mengayomi, dalam artian bagaimana sih penegakannya, bagaimana sih regulasinya, dan apakah program tersebut sudah menyasar sampai masyarakat. Karena nah pertanyaannya bagaimana sih sistem yang akan dibuat dan disepahami oleh seluruh helik sehingga masyarakat bisa lebih cerdas dan dapat mengurangi bencana yang akan timbul dan mengurangi dampak dari bencana tersebut. Pada saat masyarakat itu sudah punya pengetahuan, Bapak Ibu ya, sebetulnya yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri itu adalah dia sendiri dan keluarganya, Bapak Ibu. Kemudian tetangga, kemudian baru aparat yang datang untuk menolong, begitu ya Bapak Ibu. Tetapi karena masalahnya itu adalah lambat, begitu ya, sehingga masyarakat aparat yang datang itu bisa jadi mungkin 2 jam, 3 jam baru datang, tetapi masyarakat dan tetangga yang sudah ada di situ bisa memberikan respons yang lebih cepat, begitu. Nah ini yang dimaksud Bapak. Kalau mereka paham, mereka bisa merespon dengan cepat dan benar, begitu Bapak. Jadi pasti akan saling tolong menolong, begitu. Nah ini yang kita bilang, kita perlu memperkuat pemahaman masyarakat. Artinya pemahamannya tidak hanya tentang apa itu bencana, begitu ya. Apa saja bencana yang ada, apa saja akibatnya jika terjadi bencana. Tidak hanya tentang itu, tapi juga tentang bagaimana menyelamatkan diri saat bencana. Bagaimana harus melarikan diri, bagaimana harus melakukan evakuasi, bagaimana harus merespon kalau ada goyangan gempa dan seterusnya. Nah itu yang kemudian harus, kenapa itu harus kita jadikan isu strategis supaya programnya ke situ, gitu loh Pak Menteri. Kalau itu menjadi isu strategis kita, ibaratnya itu akan menjadi papan target saat kita menembak, sehingga pelurunya BPBD itu akan ke situ, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Nur Rahmat Sutikda, sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur. Kami pada hari ini mengadakan rapat koordinasi pentahelik, yaitu pelibatan 5 helik, yaitu dunia usaha, kemudian relawan, kemudian ada akademisi, kemudian ada dunia usaha, yang keterlibatannya membantu kami di penanggulangan bencana. Kami harapkan ke depan tidak hanya 5 helik ini, tapi multi helik. Jadi bencana adalah urusan bersama, tidak bisa dipisah-pisahkan dengan semua unsur istilahnya. Jadi kami berharap semua
unsur masyarakat bisa membantu dalam penanggulangan bencana. Kami hari ini mengadakan istilahnya persamaan persepsi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena tanpa keterlibatan semua pihak tidak mungkin penanggulangan bencana akan terlaksana dengan baik. Mengingat bahwa bencana semakin hari bukan semakin turun intensitasnya tapi semakin tinggi. Dalam bulan ini aja untuk wilayah selatan Jatim sudah lumayan besar lah bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Dan informasinya kemarin dari Kepala BNPB bahwa ini baru gladi kotor misalnya. Dan perakiraan dari BMKG cuaca ekstrim ini masih sampai mungkin bulan Maret April dan peaknya puncaknya di 4 bulan November, Desember, Januari, Februari. Kami dari BPBD provinsi sinergi semua dengan BPBD kabupaten kota untuk mempersiapkan untuk mitigasi bencana. Semoga Jawa Timur aman-aman saja. Terima kasih, itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Ikwandi selaku Subkoordinator Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini sampai dengan besok kami BPBD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan mengundang unsur-unsur pentahelix. Unsur-unsur pentahelix kebencanaan yang terdiri dari pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar penanggulangan bencana yang merupakan urusan bersama itu bisa tersampaikan kepada seluruh pihak. Sehingga harapannya sesuai dengan tema yang kita angkat pada kegiatan rapat koordinasi ini, tangguh bersama unsur pentahelix. Peserta yang kita libatkan sangat banyak, ya, diantaranya dari unsur media, ada beberapa media yang kita undang seperti termasuk Batu TV, Tempo, Jawa Pos, Radio SS, dan lain-lain, termasuk juga dari unsur masyarakat itu kita libatkan kelompok-kelompok disabilitas. Kita hadirkan dari Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, kita hadirkan juga dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kemudian termasuk di dalamnya kami juga menghadirkan akademisi. Harapannya agar akademisi ikut terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immanuel Yosua selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur melihat bahwa acara ini cukup luar biasa karena melibatkan semua helik atau pentahelik yang tergabung dalam kebencanaan. Nah, dari sisi media memang perlu ada pembahasan yang khusus supaya ada peran yang integral dengan helik-helik yang lain. Karena selama ini memang terjadi miskomunikasi dan mispersepsi antar helik dalam unsur pengurangan risiko bencana atau penanganan bencana. Nah, melalui forum ini media akan menemukan titik temu dengan helik lain dalam penataan ataupun penanggulangan ataupun pengurangan risiko bencana. Terima kasih Bu Siti. Ini ada mau ngasih ke siapa, Bu? Penanya pertama siapa tadi? 1, 2, 3. Klek. Baik, terima kasih Bu. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh.